Oke, sekarang kita masuk ke materinya, materi yang sesungguhnya. Nah, sekarang materi pertama adalah pengertian AIDS. Ya, kita harus mengerti dulu tentang apa itu AIDS. AIDS tadi kan saya sudah jelaskan ya, kalau itu tuh Acquired Immunodeficiency Syndrome adalah kumpulan gejala penurunan kekebalan tubuh sehingga tubuh rentan terhadap penyakit lain yang mematikan. Lalu selanjutnya AIDS itu disebabkan oleh virus. Nah, virusnya ini bernama HIV. Jadi seseorang yang punya penyakit AIDS itu pasti mereka juga punya HIV atau virus HIV itu sendiri. Karena mengapa? Karena yang menyebabkan penyakit AIDS itu tersendiri adalah ya si virus ini, virus HIV itu. Next. Nah, gejala-gejala HIV dan AIDS. Gejala awalnya itu seperti flu biasa. Nah, ini yang berbahaya. Kadang orang itu salah kaprah tentang HIV dan AIDS itu karena mereka itu merasa flu biasa, jadi mereka tidak memeriksakan tubuh mereka itu ke dokter atau ke klinik gitu ya. Soalnya mereka merasa saya itu baik-baik saja, hanya flu biasa seperti hari-hari kemarin. Nah, setelah dilakukan tes darah juga tidak menunjukkan adanya infeksi virus. Tapi setelah 1-3 bulan baru mereka itu positif karena mungkin virus di awal itu masih belum terlalu banyak menginvasi tubuh mereka. Jadi virus-virusnya itu masih bisa ditangani oleh imun tubuh mereka. Tapi kalau udah 1-3 bulan virusnya udah berkembang jadi banyak. Jadi di darah mereka itu banyak virusnya yang menyerang imun tubuh mereka. Setelah itu pada tahap ini masih tampak sehat karena masih berlangsungnya masih sebentar. Karena virus ini tuh menginvasi tubuh itu lama, bertahun-tahun, nggak cuma 1-2 bulan seperti virus yang baru-baru ini muncul itu ya, virus corona itu kan cepet banget. Kalau virus ini tuh lama banget menginvasi tubuhnya. Itu bisa berlangsung 2-10 tahun. Gejala lanjutannya itu seperti demam berkepanjangan, lalu selera makan yang hilang, diare terus menerus gitu, lalu ada juga timbul bercak-bercak putih pada lidah dan berat badan yang turun secara drastis. Jadi bagi orang-orang seperti saya yang mungkin memiliki bobot yang besar ya tiba-tiba turun drastis itu jangan senang dulu. Mungkin kalian tuh punya berpenyakit gitu ya. Salah satunya juga dari adanya gejala dari HIV/AIDS tersebut. Nah, lalu tanda-tanda khas, ada tanda-tanda khasnya. Tanda-tanda khasnya itu seperti radang paru-paru, lalu radang saluran pernafasan, lalu ada juga kanker kulit, ada juga radang karena jamur di mulut dan kerongkongan, ada gangguan susunan saraf, dan yang terakhir itu TBC. Nah, sekarang kita ke cara penularan. Nah, ini bab yang paling seru. Cara penularannya itu ada banyak. Salah satunya lewat senggama. Ada yang tahu nggak sih di sini senggama itu apa? Tidak. Jadi senggama itu adalah hubungan antara suami dan istri. Ingat ya, harus dilakukan oleh suami dan istri. Kalau masih pacar jangan dulu, tahan-tahan. Nah, senggama ini tuh adalah bercampurnya cairan si cowok atau sperma dan juga cairan si cewek atau ovum. Nah, kalau udah bercampur kan nanti jadi satu tuh. Nah, itu kalau salah satunya membawa virus, yang satunya juga bisa kena gitu. Jadi makanya jangan sampai kalian itu memiliki pasangan yang kena HIV, nanti kalian juga pasti kena HIV. Lalu cara yang kedua itu lewat transfusi darah lah. Ini cara yang paling kayak tragis gitu loh. Karena kita itu kadang nggak tahu siapa yang mentransfusikan darah ke kita nggak tahu identitasnya, kita nggak tahu latar belakangnya gitu. Tiba-tiba mereka mendonorkan darah ke kita, kita awalnya sehat, tiba-tiba kena HIV. Ternyata karena transfusi darah orang yang terkena HIV itu dimasukkan ke tubuh kita, makanya di dalam tubuh kita itu juga ada virus HIV tersebut. Lalu ada lewat jarum suntik. Ini biasanya melalui suntik tae, melalui suntik
zaman sekarang itu banyak ya anak muda itu yang memakai tato di tubuhnya, seluruh tubuh biar kelihatannya keren. Padahal kayak preman pasar gitu ya, gak keren sama sekali. Nah mungkin waktu si tukang tato ini menato seseorang, orang itu kena HIV. Terus ada darahnya yang tertinggal di jarum itu, terus jarumnya dipakai ke kita, dipakein lagi ke kita, jadinya kita juga kena HIV. Nah itu kita tuh kayak apa ya, mendapat kejelekan dari orang lain yang orang itu tuh kita nggak tahu gitu. Jadi jangan wes, saya sarankan jangan pakai tato ataupun kalian tuh mengonsumsi narkoba yang lewat suntikan, itu benar-benar nggak baik. Lalu ada juga lewat kehamilan. Nah, seorang ibu hamil yang mengidap HIV, kemungkinan besar si bayi dalam kandungannya itu juga terkena HIV. Kemungkinannya itu sekitar 20-40%. Ini udah besar loh ya. Walaupun masih di bawah 50%, tapi itu sudah sangat besar. Dan kasihan si bayi yang suci nggak ngerti apa-apa ya, tiba-tiba dia itu punya penyakit dari dia dilahirkan karena dosa si ibunya gitu. Ibunya punya HIV, bayinya yang nanggung HIV itu sampai dia besar. Dan ini sering loh terjadi di Indonesia. Pernah kejadian di daerah rumah saya. Jadi si ibu bayi itu adalah seorang pelacur. Ini kejadian nyata ya. Nah, si ibu bayi adalah pelacur, dia mengidap HIV. Dan saat hamil dokter itu bilang bahwa kemungkinan besar si janin itu juga punya HIV. Dan ternyata setelah dilahirkan memang dia punya HIV. Dan itu tuh gimana ya, kalau kita lihat kayak kasihan saja sama si bayi, masa baru lahir udah punya penyakit yang sebegitu mengerikan, yang belum ada obatnya sampai sekarang. Nah, setelah tahu cara penularannya, kita ke materi cara pencegahannya. Yang pertama pastinya melakukan hubungan seksual yang aman dan setia terhadap pasangan hidup. Nah ini nih, biasanya kan maaf ya, yang cowok-cowok kan kalau udah menikah masih suka jajan gitu kan ya. Nah kalau di daerah-daerah yang banyak tempat prostitusi, itu biasanya keamanan si cewek-cewek itu yang dijajanin itu kurang terjaga gitu. Jadi kebanyakan dari mereka ya udah pokoknya mereka melayani gitu tanpa tahu si cowok itu punya penyakit atau enggak gitu. Jadi yang mereka dapatkan nanti itu juga ada penyakitnya gitu. Nah itu bisa menyebar terus kalau mereka itu melayani orang-orang yang berbeda-berbeda gitu. Berarti kalau jajannya di anak sekolahan nggak apa-apa tak kak? Nah itu juga termasuk, kan mereka nggak tahu ya, si cowok kan nggak mungkin bilang kalau mau aku lo punya HIV, kamu masih mau tak ewe-ewe sama aku, kan nggak mungkin kayak gitu kan ya. Jadi saya sarankan pokoknya setia saja, cukup satu pasangan. Perumpamaannya itu kayak flash disk kesama hard disk komputer. Kalau dimasukin banyak flash disk kan nanti kena virus. Nah manusia juga gitu. Kalau dimasukin banyak flash disk itu nanti kena virusnya itu lebih cepat. Nah gitu. Setelah itu hindari penggunaan jarum suntik, merokok, dan mengkonsumsi alkohol. Kenapa sih kita kok nggak boleh menggunakan jarum suntik? Yang pertama itu kita nggak tahu sterilnya. Yang kedua itu juga sangat berbahaya loh. Kita nyuntik-nyuntik diri kita sendiri buat apa sih? Apa kesenangan yang kita dapat dari menyuntik diri sendiri? Banyak loh orang yang takut jarum. Kenapa kalian kok malah menyuntik diri sendiri? Kan nggak penting juga. Lalu setelah itu jalani hidup sehat dan selalu jaga kebersihan. Banyak loh ya orang-orang itu yang merasa dia itu baik-baik saja walaupun nggak hidup sehat, padahal itu salah besar, itu terlalu besar. Seharusnya mereka itu menjaga kesehatan diri mereka sendiri, karena diri kita adalah aset untuk kita sendiri, bukan aset untuk orang lain. Lalu yang terakhir adalah kontrol dan jalani pengobatan HIV secara teratur. Kalau sudah kena itu jangan malu sama tetangga, sama saudara, kita harus menjaga diri kita sendiri. Jadi kalau udah kena HIV ya kita harus kontrol, sering-sering kontrol ke dokter, tanya-tanya apa sih obatnya yang tepat untuk kita, lalu bagaimana cara
kita itu penyembuhannya bukan hanya penyembuhan fisik tapi juga penyembuhan mental, karena pasti mereka itu yang terkena HIV biasanya mentalnya langsung down, mereka merasa tidak percaya diri lagi, dan mereka itu merasa hidup saya itu nggak berguna gitu. Jadi harus sering-sering kontrol ke dokter dan harus semangat hidup.